Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat hardware, di mana di sini lebih fokus menjelaskan tentang mainboard dan komponen-komponennya. Di sini saya mendapatkan tugas 4 soal. Pertama, buat dalam bentuk video. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud mainboard. Ketiga, jelaskan minimal 5 komputer mainboard yang kamu ketahui nama dan fungsinya. Keempat, upload di Google Classroom dalam bentuk video atau link. Baik, langsung saja kita buka gambarnya. Di sini saya sudah download beserta nomor urutannya. Jadi seperti yang kita ketahui, mainboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama komputer yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronik lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain sebagainya. Di dalam mainboard sendiri terdapat beberapa chip controller yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Selain itu, ada beberapa soket-soket dan slot-slot yang digunakan untuk memasang komponen-komponen lainnya. Langsung saja kita jelasin yang slot pertama. Kita tandain dulu. Nih, ini adalah port firmware, di mana ini berfungsi untuk mendukung 800 MB per second untuk transfer kecepatan tinggi untuk kamera video eksternal dan disk drive eksternal. Oke, langsung ke nomor 2. Ini adalah PCI X1 yang berfungsi untuk menempatkan aksesoris seperti TV tuner. Langsung nomor 3. Ini. Nomor 3 ini disebut PCI Express X16. Berfungsi untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Oke, langsung nomor 4. Ini adalah port audio. Biasanya sudah terintegrasi pada setiap motherboard, berfungsi untuk menghubungkan speaker. Oke. Langsung nomor 5. Nah, nomor 5 ini disebut soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat terpasangnya prosesor atau CPU. Atau kata lainnya otak. Otak dari sebuah komputer itu disebut prosesor. Yang sering disebut dengan Central Processing Unit. Oke, next. Nomor 6. Ini anak panah berarah ke nomor 6. Ini adalah fan headers, berfungsi sebagai penyedia tegangan untuk kipas prosesor. Karena prosesor adalah otak dari komputer dan mudah panas, maka kipas atau fan sangat diperlukan untuk mendinginkan prosesor. Fan headers ini biasanya terdiri dari 3 pin, 2 pin untuk tegangan dan pin yang ketiga biasanya agar BIOS dapat mengontrol kecepatan dari fan. Oke, lanjut nomor 7. Ini adalah soket RAM.
Soket RAM memiliki fungsi untuk menempatkan RAM, di mana fungsi RAM di sini adalah jembatan antara prosesor dengan hard disk soket RAM. Ini biasanya ada dua, jadi dapat memasang dua keping RAM dalam satu motherboard. Ada juga yang 4 bahkan lebih sesuai kebutuhan. Oke, lanjut ke nomor 8. Ini adalah soket ATX power, berfungsi untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard sehingga motherboard mendapatkan tegangan. Lanjut nomor 9. Ini ke atasin dulu. Lanjut ke nomor 9. Ini adalah serial ATA atau SATA. SATA memiliki banyak keunggulan termasuk ramping, kabel fleksibel, dan link serial sederhana. Semua motherboard saat ini memiliki dukungan SATA untuk hard drive terbaru serta drive optik. Atau motherboard saat ini biasanya terpasang 2 atau 4 soket. Lanjut ke nomor 10. Ini adalah header USB. Jumlah port USB pada komputer hanya dapat diakses menggunakan USB header internal. Setiap USB header internal dapat mendukung 2 port USB tambahan dengan kecepatan penuh. Oke, lanjut. Nomor 11. Ini adalah IDE. Ini adalah soket di mana ATA 100 per 133 hard drive dan drive CD atau DVD optik terhubung jika komponen tersebut adalah tipe IDE. Jika tidak, maka tidak akan terhubung. Lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 merupakan gambar slot PCI. Ini adalah slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in pada soket ini dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti kartu modem, kartu jaringan, dan lain-lain ke komputer. Nomor 13. Ini adalah slot AGP. The Accelerated Graphic Port adalah kecepatan tinggi point-to-point saluran untuk melampirkan kartu grafis terutama untuk membantu dalam percepatan grafik komputer 3D. Sejak tahun 2004, AGP dihapus dan digantikan dengan soket PCI Express atau PCIe. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini merupakan gambar BIOS. BIOS merupakan memori permanen, tempat tersimpannya data, penanggalan, serta pengaturan dari komponen komputer. Lanjut ke nomor 15. Ini merupakan gambar chipset, merupakan sebuah IC yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan daya dan transfer dapat pada soket maupun port yang terpasang pada motherboard. Oke, yang terakhir ini merupakan CMOS baterai. Baterai ini digunakan untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer ini. Oke, cukup sampai di sini penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.